Di sebuah kota kecil bernama Selaras, yang terletak di kaki Gunung Widora, biasanya suasana begitu damai dan tenang. Namun, beberapa bulan terakhir, ketenangan itu mulai terganggu. Warga kota merasa cemas dan gelisah akibat perilaku oknum polisi yang semakin meresahkan. Mereka terbukti sering memeras, melindungi bandar narkoba, serta menyalahgunakan kekuasaan yang mereka miliki. Meskipun praktik jahat ini sudah lama berlangsung, semuanya semakin memuncak setelah seorang pemuda bernama Adi, seorang sopir truk yang dikenal jujur, ditangkap tanpa alasan yang jelas. Adi baru saja selesai mengantar hasil bumi ke kota sebelah. Di sebuah pos pemeriksaan, polisi mendadak menghentikan Adi. Seorang polisi besar dengan perut buncit bernama Ibtu Riko memeriksa surat-suratnya. Surat ini sudah kadaluarsa, gertaknya. Kalau nggak mau kami tahan, bayar denda 5 juta sekarang. Adi kebingungan dan bingung karena surat-suratnya sebenarnya lengkap dan sah. Namun, karena terpojok, dia terpaksa menyerahkan uang yang baru saja didapatkan dari jerih payahnya. Setelah dilepaskan, Adi pulang dengan perasaan kesal dan marah. Kejadian itu cepat menyebar di kalangan warga, menjadi bahan pembicaraan di warung-warung dan pasar. Masyarakat mulai merasa berani untuk melapor diam-diam kepada pihak yang mereka percayai, yaitu TNI. Letkol Dimas, seorang komandan TNI yang dikenal tegas dan jujur, langsung merespons laporan tersebut. Kalau memang mereka menyalahgunakan kekuasaan, kita tidak bisa tinggal diam, kata Dimas kepada Kapten Bima, tangan kanannya. Dengan penuh tekad, Letkol Dimas membentuk tim intelijen khusus untuk menyelidiki praktik kotor para oknum polisi tersebut. Tim yang dipimpin oleh Sertu Wahyu pun bekerja keras selama 3 minggu untuk mengumpulkan bukti. Mereka menyamar menjadi berbagai macam profesi, mulai dari pedagang kaki lima, tukang ojek, hingga petani. Semua demi menyelidiki dan mengumpulkan bukti. Dari hasil pengamatan mereka, terungkaplah bahwa praktik suap tersebut dikoordinasikan di sebuah kantor kecil di pinggir kota. Di sana, Ibtu Riko bersama 5 rekannya menjalankan bisnis haram mereka. Memeras warga, menjual barang bukti narkoba, dan melindungi jaringan kriminal. Puncaknya, tim intelijen TNI berhasil merekam sebuah video saat Riko menerima uang dari seorang bandar narkoba bernama Joni. Uang itu diserahkan dalam amplop tebal, dan Riko berjanji akan melindungi operasi Joni dari razia yang bisa mengganggu bisnisnya. Sampai di sini saja, kata Sertu Wahyu. Saatnya melapor ke Letkol Dimas. Begitu sampai di markas TNI, Letkol Dimas segera mengadakan rapat darurat untuk mengambil langkah selanjutnya. Letkol Dimas dengan tegas memaparkan hasil penyelidikan kepada timnya. Suaranya penuh semangat. Kita tidak akan ragu untuk bertindak keras. Tidak ada tempat bagi korupsi dan pengkhianatan terhadap negara ini, ujarnya dengan penuh tekad. Operasi yang direncanakan pun diberi nama Sandi Operasi Keadilan, sebuah langkah besar untuk membersihkan kota dari tindakan jahat. Dimas memutuskan bahwa serangan akan dilaksanakan pada dini hari, saat para pelaku tak punya kesempatan untuk melarikan diri atau menghancurkan bukti. Pastikan semuanya berjalan lancar, tanpa kesalahan sedikit pun. Tidak ada warga yang terluka, dan kita harus menangkap mereka hidup-hidup, tegasnya. Pada pukul 2 dini hari, 2 truk TNI bergerak menuju kantor yang selama ini menjadi markas para pelaku. Puluhan prajurit bersenjata lengkap turun dengan langkah yang terkoordinasi dan tenang. Udara dingin malam itu hanya menambah ketegangan yang menyelimuti suasana. Di dalam kantor, Riko bersama anak buahnya tampak santai bermain kartu. Meja mereka penuh dengan botol minuman keras. Mereka tampaknya tidak menyadari bahwa mereka tengah diburu. Tiba-tiba, suara tembakan keras terdengar, dan pintu utama dihantam hingga terbuka lebar. 5 prajurit TNI segera masuk dengan senjata terarah, langkah mereka penuh kewaspadaan. Semua tiarap. Jangan bergerak. Suara Letkol Dimas menggema di ruang gelap itu. Riko, yang panik, berusaha melarikan diri lewat jendela belakang, namun langsung dihadang oleh Sertu Wahyu yang sudah menunggu. Mau kemana kau? Kau pikir bisa lari begitu saja? Ujar Wahyu,
sambil menekan laras senjatanya ke dada Riko. Di dalam kantor, para prajurit TNI mulai menggeledah setiap sudut, menemukan uang tunai ratusan juta, tumpukan dokumen transaksi gelap, dan bahkan beberapa paket narkoba yang tersembunyi di dalam brankas besi. Setelah penangkapan, semua pelaku dibawa ke markas TNI. Di ruang interogasi, Letkol Dimas duduk di hadapan Riko yang kini tampak merunduk. "Kau tahu berapa banyak nyawa yang sudah kau rusak? Berapa banyak keluarga yang hancur karena perlindunganmu terhadap para bandar narkoba?" Tanya Dimas dengan nada tajam, membuat Riko semakin terdiam. Namun, setelah beberapa jam interogasi, Riko akhirnya mengaku. Dari pengakuannya, terungkap bahwa jaringan korupsi ini tak hanya melibatkan polisi lokal, tetapi juga pejabat-pejabat tinggi di kota Selaras. Ada seorang anggota dewan yang menjadi otak dari semuanya. "Pak Dharma," ujar Riko dengan suara gemetar. Kabar penangkapan ini segera menyebar ke seluruh kota, menggegerkan masyarakat yang selama ini hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Kabar kemenangan itu segera menyebar, dan warga Selaras merayakannya dengan penuh sukacita. Mereka berbondong-bondong datang ke markas TNI, memberikan dukungan mereka sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan operasi yang mengguncang kota. Namun, kebahagiaan itu tidak dirasakan oleh semua pihak. Pak Dharma, yang disebut-sebut sebagai dalang dari semua kekacauan ini, tidak tinggal diam. Sebagai seorang pejabat tinggi, ia berusaha memanfaatkan semua kekuasaannya untuk menghentikan penyelidikan. Bahkan, ia mengirim orang-orangnya untuk mengancam keluarga Letkol Dimas agar menghentikan operasi tersebut. Sebuah telepon anonim masuk ke markas TNI. Suara di ujung telepon itu mengancam dengan dingin, "Tuan Dimas, berhenti sekarang, atau Anda akan menyesal." Namun, Letkol Dimas tidak sedikit pun terpengaruh. Dengan ketenangan yang luar biasa, ia membalas, "Keadilan tidak bisa dibeli. Kau salah pilih lawan." Setelah itu, ia menutup telepon dengan dingin, tidak memberi ruang bagi intimidasi. Berbekal pengakuan dari Riko, TNI bekerja sama dengan KPK untuk menangkap Pak Dharma. Operasi ini berlangsung selama 3 hari penuh dengan pengamanan ketat dari pasukan TNI. Akhirnya, Pak Dharma berhasil ditangkap di rumah mewahnya, bersama beberapa pejabat lain yang terlibat dalam skandal besar ini. Di pengadilan, mereka semua menerima hukuman yang sangat berat. Para polisi yang terlibat dalam korupsi itu dipecat secara tidak hormat, sementara Pak Dharma dan jaringan kriminalnya dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun. Operasi keadilan menjadi babak yang tak akan terlupakan dalam sejarah kota Selaras, dan rakyat kota itu kini bisa bernapas lega, jauh dari bayang-bayang kejahatan yang sebelumnya menghantui mereka. Atas keberaniannya, Letkol Dimas menerima penghargaan tinggi dari Panglima TNI. Warga Selaras pun kini bisa kembali hidup dengan tenang, tanpa rasa takut terhadap aparat yang seharusnya melindungi mereka. Suatu pagi, Adi, sopir truk yang dulu menjadi korban dari ketidakadilan itu, datang ke markas TNI untuk mengucapkan terima kasih. Ia membawa sekarung buah-buahan sebagai tanda penghormatan. "Pak Dimas, kalau bukan karena keberanian TNI, mungkin kami yang kecil ini tidak akan pernah merasakan keadilan," ujar Adi dengan tulus. Letkol Dimas tersenyum ramah. "Keadilan adalah hak semua orang, Adi. Tidak peduli siapa lawannya, kita harus berjuang demi kebenaran," jawabnya dengan bijak. Beberapa bulan setelah operasi keadilan, kehidupan di kota Selaras akhirnya kembali normal. Warga dapat menjalani hari-hari mereka dengan penuh harapan, merasa aman dan dihargai. Setelah operasi keadilan, warga kota Selaras merasa lebih aman dan mulai kembali mempercayai sistem hukum yang sempat ternodai. Namun, dampak dari keberhasilan operasi tersebut tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di Selaras saja. Berita tentang keberanian TNI yang berhasil membongkar jaringan korupsi besar ini segera menyebar ke seluruh penjuru negeri. Kisah ini menjadi simbol harapan baru, bahwa keadilan masih bisa ditegakkan, meski tantangan yang dihadapi sangat besar. Namun, Letkol Dimas menyadari bahwa perjuangan mereka belum berakhir. Meskipun pelaku utama sudah berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman,
masih ada banyak sisa-sisa jaringan mereka yang berkeliaran. Salah satunya adalah Johnny, seorang bandar narkoba besar yang berhasil melarikan diri saat operasi berlangsung. Johnny dikenal sangat licik, dengan banyak pengikut yang setia padanya. Dia berjanji akan membalas dendam kepada siapapun yang merusak bisnis haramnya. Suatu malam, suasana tenang di markas TNI tiba-tiba terganggu ketika seorang prajurit datang terburu-buru ke ruang kerja Letkol Dimas. "Lapor, Komandan, kami menemukan sebuah pesan ancaman yang ditinggalkan di pos penjagaan," lapornya dengan cemas. Dimas segera membaca pesan tersebut dengan seksama. Tulisan tangan yang kasar itu berbunyi, "Permainan ini belum selesai. Kalian akan menyesal telah mengusik wilayah kami." Letkol Dimas hanya tersenyum tipis. Wajahnya tampak tenang meski ancaman itu jelas mengingatkan bahwa pertempuran ini jauh dari selesai. "Jika mereka ingin bertarung, kita akan menghadapi mereka tanpa ragu," tegas Letkol Dimas kepada Kapten Bima. 2 minggu setelah itu, intelijen TNI mendapatkan informasi penting. Johnny, sang bandar narkoba yang licik, telah mendirikan markas baru di sebuah gedung tua yang terisolasi di pinggir hutan selaras. Di sana, ia mengumpulkan anak buahnya dan menyelundupkan narkoba dalam jumlah besar. Mendengar ini, Dimas tahu operasi lanjutan harus segera dilakukan. Namun, kali ini Dimas merasa semakin berat. Musuh yang dihadapi lebih terorganisir dan dilengkapi dengan senjata yang mematikan. Untuk itu, Dimas memutuskan untuk bekerja sama dengan kepolisian, yang kini dipimpin oleh Kapolres baru yang bersih, AKBP Hendra. Ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal melindungi masa depan generasi muda dari kehancuran akibat narkoba, ujar AKBP Hendra dengan serius saat rapat koordinasi. Bersama-sama, TNI dan polisi merencanakan operasi besar yang penuh risiko. Pada malam hari, pasukan gabungan mengepung gedung tempat Johnny bersembunyi. Perlawanan sengit pun terjadi. Anak buah Johnny yang bersenjata berat berusaha melawan, tetapi mereka tidak bisa mengimbangi strategi dan disiplin pasukan gabungan. Setelah beberapa saat, Johnny yang panik mencoba melarikan diri dengan kendaraan, namun ia akhirnya tertangkap. Dalam interogasi, Johnny mengakui bahwa selama bertahun-tahun ia telah menyelundupkan narkoba ke berbagai wilayah, merusak banyak kehidupan. Setelah penangkapannya, Letkol Dimas diundang untuk berbicara di hadapan masyarakat selaras dalam acara penghargaan yang diadakan oleh pemerintah setempat. "Keadilan bukan hanya tugas aparat, ini adalah tanggung jawab kita semua sebagai masyarakat," ujar Dimas dengan suara yang lantang dan penuh semangat. "Selama ada yang berani melawan ketidakadilan, saya yakin negeri ini akan menjadi tempat yang lebih baik," tambahnya. Warga yang hadir pun memberikan tepuk tangan yang panjang, memberikan penghargaan atas perjuangan yang luar biasa ini. Di barisan depan, Adi dan keluarganya berdiri, wajah mereka penuh dengan rasa syukur dan kebanggaan. Mereka tahu betul bahwa ini adalah kemenangan bukan hanya bagi mereka, tetapi bagi seluruh masyarakat selaras. Kisah ini mengajarkan kita bahwa keadilan adalah hak setiap orang. Dalam perjuangan melawan korupsi dan kejahatan, keberanian dan kerjasama antara masyarakat dan aparat sangatlah penting. Perjuangan memang tidak mudah, tetapi setiap langkah kecil menuju kebenaran adalah kemenangan besar bagi kita semua. Jika ada ketidakakuratan dalam informasi dalam video, atau jika ada sudut pandang yang berbeda, silakan berikan komentar di video ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.